Heyo Prodigy, balik lagi sama Slow Film. So hari ini Slow Film mau bawain alur cerita film Sweeney Todd. So gimana alur ceritanya? Yuk langsung ikutin aja filmnya sampai selesai guys. Scene dimulai dengan seorang pria bernama Sweeney Todd dan rekannya Anthony datang dengan sebuah kapal ke London. Sebelum berpisah, Todd bercerita pada Anthony bahwa dahulu ada seorang tukang cukur yang memiliki istri yang sangat cantik. Suatu hari, seorang hakim yang disegani di London melihat istri pencukur tersebut dan memenjarakan suaminya tanpa alasan yang jelas. Setelah bercerita, Todd mulai berjalan kembali ke rumahnya di Fleet Street untuk menemui anak dan istrinya. Namun sesampainya di sana, ia justru bertemu Miss Lovett. Ia adalah seorang penjual kue pie yang sedang dalam masa kesulitan karena ia tidak mampu menyediakan daging dalam pie-nya. Todd berniat menyewa sebuah ruangan di lantai 2 rumah tersebut. Namun Miss Lovett mengingatkan bahwa kamar tersebut adalah kamar berhantu. Dahulu, seorang tukang cukur bernama Benjamin Barker dan keluarganya tinggal di sana. Namun suatu hari, Barker dimasukkan ke penjara tanpa alasan yang jelas. Setelah sang suami dipenjara, Hakim Turpin datang dan berusaha merayu wanita tersebut, tapi sang wanita menolak. Hakim Turpin kemudian mengutus Bamford untuk mengajak wanita tersebut ke pesta dansa sebagai permintaan maaf. Wanita tersebut menjadi mabuk dalam pesta. Ternyata pesta tersebut adalah jebakan yang telah dipersiapkan oleh Hakim Turpin. Miss Lovett kemudian menceritakan bahwa wanita tersebut akhirnya bunuh diri dengan meminum racun arsenik dan anaknya kini diasuh oleh Hakim Turpin. Setelah bercerita, Miss Lovett baru tersadar bahwa pria di hadapannya adalah Benjamin Barker. Todd segera menyangkalnya. Menurut Todd, Benjamin Barker sudah mati dan sosok yang berdiri di hadapannya sekarang bernama Sweeney Todd. Miss Lovett kemudian mengajak Todd untuk pergi ke lantai 2. Ia menunjukkan suatu benda yang selama ini ia simpan. Ternyata Miss Lovett masih menyimpan pisau cukur milik Todd dahulu. Todd begitu senang karena akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan alat cukur kesayangannya. Ia sudah membulatkan tekad untuk menjadi tukang cukur dan membunuh Hakim Turpin. Di jalanan kota London, Anthony yang sedang membaca buku terpana melihat sosok wanita cantik yang duduk di jendela. Wanita tersebut adalah Joanna, anak dari Todd yang telah direnggut oleh Hakim Turpin. Seorang tunawisma kemudian mendekati Anthony dan memperingatkannya bahwa Joanna berada di bawah perlindungan Hakim Turpin. Ia memperingatkan Anthony untuk menjauh dari Joanna. Anthony pun berjalan pergi dari rumah tersebut. Namun Hakim Turpin tiba-tiba keluar dari rumahnya dan menyuruh Anthony masuk. Ternyata Hakim Turpin telah menyadari bahwa sedari tadi Anthony telah melirik Joanna. Ia mengancam Anthony untuk tidak lagi menaruh perhatian pada Joanna. Bamford kemudian membawa Anthony keluar dan memukulinya beberapa kali sebagai peringatan. Anthony yang babak belur tidak putus asa. Ia telah membulatkan tekadnya untuk membawa kabur Joanna. Sementara itu, Todd dan Miss Lovett berjalan di sekitar kota
dan secara tidak sengaja bertemu dengan Bamford. Todd hendak langsung membunuh Bamford, namun Miss Lovett menahannya. Dari panggung di tengah kerumunan, seorang anak bernama Toby berdiri dan menawarkan sebuah penumbuh rambut yang sangat mujarab. Ia membagikan botol tersebut kepada orang-orang sebagai sampel. Todd mencium bau ramuan tersebut dan yakin bahwa ramuan tersebut hanyalah sebuah air kencing. Pirelli yang merupakan penjual ramuan pun tampil di panggung. Ia adalah pencukur terkenal di kalangan para pejabat. Ia kemudian menantang Todd untuk melakukan lomba cukur. Todd mempertaruhkan alat cukur peraknya untuk uang 5 pounds. Todd kemudian naik ke atas panggung dan meminta Bamford untuk menjadi juri. Yang mencukur dengan cepat dan paling halus akan menjadi pemenangnya. Mereka berdua mulai mencukur dengan cepat. Pirelli yang terlalu meremehkan Todd membuatnya kalah dalam lomba cukur. Pirelli yang kalah kemudian menyerahkan uang 5 pounds pada Todd. Ia kemudian meluapkan kekesalannya dengan menendang Toby masuk ke dalam panggung. Bamford yang tertarik pada kemampuan mencukur Todd mengatakan bahwa ia akan mampir ke tempat cukur Todd dalam waktu dekat. Hakim Turpin yang berada di rumah diam-diam mengintip Joanna melalui lubang kunci. Ia kagum dan tertarik pada Joanna yang telah tumbuh dewasa. Joanna yang duduk di jendela melihat Anthony yang menaruh perhatian padanya. Joanna kemudian melempar sebuah kunci agar nanti Anthony dapat menyusulnya. Todd yang berada di ruang cukurnya menunggu kedatangan Bamford untuk mulai balas dendam. Namun Bamford tak kunjung datang. Lovett berusaha menenangkan kerisauan Todd dan menyuruhnya untuk lebih bersabar. Tak lama, suara hentakan kaki terdengar dan Todd langsung bersembunyi di balik pintu. Namun ternyata itu adalah Anthony. Ia bercerita bahwa ada seorang gadis cantik bernama Joanna yang dikurung oleh Hakim Turpin. Joanna memberikannya sebuah kunci dan ia yakin bahwa kunci tersebut adalah tanda bahwa Joanna ingin Anthony membebaskannya. Anthony meminta izin pada Todd untuk menitipkan Joanna ke tempatnya selama beberapa jam, sementara ia akan mencari kendaraan untuk kabur dari London. Beberapa menit setelah Anthony pergi, tukang cukur Pirelli dan anak buahnya Toby datang menemui Todd. Lovett segera turun dan mengajak Toby ke tokonya agar Todd bisa ditinggal berdua dengan Pirelli. Ternyata Pirelli datang untuk meminta uang 5 poundnya kembali. Ia juga meminta setengah dari keuntungan cukur Todd untuk dirinya, atau ia akan membocorkan bahwa Sweeney Todd sebenarnya adalah Benjamin Barker. Pirelli menceritakan bahwa Todd adalah inspirasinya untuk menjadi tukang cukur. Mengetahui Pirelli yang berbahaya, Todd kemudian menyerang Pirelli dengan teko sampai pingsan. Lovett menyuguhkan makanan pada Toby untuk mengulur waktu. Namun Toby teringat akan tuanya dan takut dimarahi. Toby pun berlari menuju tempat cukur Todd untuk menjemput Pirelli. Todd berkata bahwa Pirelli baru saja pergi. Namun sebenarnya ia ada di sebuah peti di tempat Toby bersandar. Todd kemudian menyuruh Toby untuk keluar dan membunuh Pirelli dengan pisau cukurnya. Thank you, sir. Sementara itu, Hakim Turpin sedang memimpin suatu sidang dan menyatakan hukuman mati pada terpidana yang hanya seorang anak kecil. Sidang pun selesai. Bamford dan Turpin berjalan keluar. Turpin bercerita bahwa ia telah mencoba melamar Joanna, namun lamarannya ditolak. Bamford menyarankan Turpin untuk pergi ke tempat cukur Todd agar Turpin terlihat makin mempesona dan menarik di mata Joanna. Todd yang melihat kedatangan Turpin segera mempersiapkan diri.
Ia menyambut Turpin dengan lembut dan menyuruhnya duduk di kursi cukur. Todd mulai mengoles krim cukur pada Turpin. Ia nampak tak mau terburu-buru untuk membunuh Turpin. Todd kemudian menempelkan pisau cukurnya di leher Turpin dan hendak menggoroknya. Namun tiba-tiba Anthony masuk dan mengatakan bahwa ia akan kabur dengan Joanna malam ini. Mendengar hal tersebut, Turpin menjadi naik pitam karena ternyata Todd dan Anthony telah berencana membawa pergi Joanna. Todd yang merasa marah pada Anthony pun mengusirnya. Dendamnya selama 15 tahun hampir terbalaskan. Leher Turpin juga telah berada di ujung pisau cukurnya. Lovett mencoba menenangkan Todd. Ia membawa Todd ke toko agar Todd bisa lebih tenang. Mereka berdua kemudian memandangi orang yang melintas di depan toko. Lovett mendapat ide bahwa orang yang Todd bunuh nanti akan ia olah menjadi pai daging. Mereka mulai memilih korban dari jendela, mulai dari pastur sampai pedagang, dan memutuskan akan membunuh banyak orang untuk menjalankan usaha Lovett. Joanna yang berada di rumah Hakim Turpin menyiapkan bajunya untuk kabur. Namun Hakim Turpin memergokinya. Turpin mengutus Bamford untuk membawa Joanna ke sebuah tempat yang membuatnya tak bisa kabur. Anthony yang melihat Joanna dibawa pergi segera mengejarnya, namun ia kehilangan jejak. Di tempat cukur, Todd mulai memodifikasi kursi cukurnya. Ia memodifikasi kursinya agar mampu menjatuhkan korban selanjutnya ke ruang bawah tanah. Todd mulai membunuh pelanggannya satu persatu. Di luar, seorang tunawisma mencium bau busuk dari rumah Todd dan Lovett. Ia menyadari bahwa di rumah tersebut sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Karena stok daging dari korban Todd yang melimpah, toko pai Lovett menjadi ramai pengunjung. Toby telah dipekerjakan oleh Lovett sebagai pelayan. Ia juga menyuruh Toby untuk mengusir sang tunawisma yang selalu mencoba mendekat ke tokonya. Setelah kesuksesan tokonya, Lovett mulai berpikir untuk pindah dari London dan membeli rumah di pinggir laut bersama Todd. Lovett bermimpi bahwa kehidupannya ketika keluar dari London akan lebih nyaman bersama Todd. Ia juga yakin bahwa pada akhirnya Todd akan menikahinya. Di rumah, Lovett menyarankan Todd untuk merelakan Lucy dan memulai kehidupan baru bersamanya. Anthony tiba-tiba datang dan memberitahu Todd bahwa ia telah menemukan Joanna di rumah sakit jiwa bernama Folk Asylum. Todd mengetahui bahwa rumah sakit tersebut diam-diam menjadikan rambut pasiennya sebagai bahan wig. Ia kemudian menyuruh Anthony untuk pergi ke rumah sakit jiwa tersebut dan berpura-pura sebagai seorang pembuat wig. Todd kemudian menulis sebuah surat yang berisi peringatan untuk Turpin bahwa Joanna akan dibawa kabur oleh Anthony malam ini. Ia menyuruh Toby untuk mengantarkan pesan tersebut ke rumah Turpin. Malamnya, Toby kembali ke rumah dan menemui Lovett. Ia berterima kasih pada Lovett karena telah mempekerjakannya. Ia juga menjanjikan Lovett bahwa ia akan melindungi Lovett apapun yang terjadi. Toby ternyata telah merasa curiga pada tingkah laku aneh Todd. Ia menyuruh Lovett untuk lebih waspada pada Todd. Ia kemudian mengajak Toby untuk turun ke basement dan mengajarinya cara memanggang pai serta menggiling daging pai. Lovett kemudian meninggalkan Toby di basement dan diam-diam menguncinya. Anthony yang telah sampai di rumah sakit jiwa segera mencari ruangan wanita dengan rambut pirang. Di antara para pasien, ia berhasil menemukan Joanna. Anthony langsung mengeluarkan pistolnya dan membawa Joanna keluar dari rumah sakit jiwa. Lovett mengabari Todd bahwa Toby curiga padanya.
Bamford ternyata sudah berada di depan toko Lovett. Ia menerima laporan tentang bau busuk dari cerobong asap toko Lovett yang dikeluhkan oleh warga. Todd merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membunuh Bamford. Ia lalu mengajak Bamford ke tempat cukur untuk memberi layanan pada Bamford secara gratis. Toby yang berada di basement memakan sebuah pie dan menemukan jari di pie tersebut. Toby pun tersadar bahwa daging yang sedari tadi ia giling adalah daging manusia. Tak lama, mayat Bamford jatuh dari atap. Setelah menghabisi Bamford, Lovett dan Todd pergi ke basement untuk mencari Toby. Namun ternyata Toby telah menghilang dan bersembunyi di ruangan tersebut. Anthony yang telah berhasil menyelamatkan Joanna berniat menitipkan Joanna pada tempat cukur Todd, sedangkan ia akan pergi sebentar mencari tumpangan untuk keluar dari London. Tak berselang lama, seorang tunawisma datang ke tempat cukur untuk mencari Bamford. Todd melihat wanita tersebut dan langsung membunuhnya. Turpin yang telah menerima surat dari Todd juga datang untuk mencari Joanna. Todd menyuruh Turpin untuk bersabar dan bercukur sebentar. Ini adalah kesempatan kedua untuk Todd membunuh Turpin. Kali ini Todd tidak menyia-nyiakan waktunya dan langsung menusuk leher Turpin hingga tewas. Joanna yang bersembunyi di peti melihat aksi Todd. Todd tidak menyadari bahwa orang yang dihadapannya adalah Joanna dan hendak membunuhnya. Namun teriakan Lovett menghentikan aksi Todd. Ternyata Lovett berteriak karena sebelumnya Turpin masih hidup sesaat. Todd berniat memasukkan tubuh Turpin pada tungku pemanggang. Namun sekilas pandangannya teralih pada tunawisma yang tadi ia bunuh. Todd baru menyadari bahwa wanita tunawisma tersebut adalah Lucy. Todd merasa marah pada Lovett yang telah menipunya. Todd kemudian menari bersama Lovett dan melemparkannya ke dalam tungku pemanggang. Todd merasa sangat sedih karena telah membunuh istrinya sendiri. Dari belakang, tanpa ia sadari, Toby telah keluar dari persembunyiannya. Toby mengambil sebuah pisau cukur Todd dan menggorok leher Todd. Dan film pun berakhir.